Teori-teori dalam belajar. Pengertian teori belajar. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mendeskripsikan cara manusia belajar, sehingga manusia dapat memahami proses kompleks dari belajar. Adapun macam-macam teori belajar yang dapat kita pahami adalah sebagai berikut. Ada 4 teori dalam belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Oke, yang pertama kita akan membahas teori belajar behaviorisme. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Jade dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Salah satu contoh penerapan teori belajar behavioristik adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Peneliti mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Jenne. Dari ketiga peneliti ini, masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-teman. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dari ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, di mana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Contoh dari humanistik. Pada pendidikan pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah, karena apabila tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan.
Yang keempat adalah teori belajar konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori konstruktivisme ini adalah bahwa dalam proses pembelajaran, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam di dunia. Kemudian, guru membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama.